Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nah, Pak Rizal, Pak Bambang. Alhamdulillah ada banyak yang masuk, Pak Mahbub. Alhamdulillah, dan Bapak yang belum pada Pak Muhaimin juga, yang belum disebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah, ini teknologi terbaru. Jadi kita bisa mengaji pula dalam bentuk online. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Indra nih yang menggagas seperti ini. Saya lihat kawan-kawan saya juga begitu juga. Mereka dari malahan ustadz mereka jauh-jauh. Ada yang dari mana? Dari Lampung, ada yang dari Surabaya. Nampak di WWA Group Zoom. Oh, aplikasi Zoom semua ya. Jauh-jauh ustadznya, lebih mantap lagi. Biasanya kan Ustaz Roni Hidayat tinggal di Serua Bojong Sari, datang ke Bukit Nusa Indah. Dekat aja, 20 menit, 15 menit sampai. Sekarang dengan kejadian seperti ini ternyata banyak juga hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita bisa ngaji dengan ustadz yang jauh. Kita juga bisa ngaji, tidak perlu datang ke masjid. Tinggal duduk aja di rumah sambil tidur-tiduran. Jadi Bapak tidur aja enggak apa-apa, tidur aja lah. Tidur, tapi jangan sampai hilang pula. Tidur aja, enggak perlu duduk pula, capek pula duduk nonton saya. Biar saya aja lah yang duduk. Yalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, mungkin di masjid kita sudah ketemu, tapi enggak apa-apa kita perkenalkan diri. Nama saya Roni Hidayat. Sudah disebutkan di grup WA sudah dijelaskan. Nama saya Roni Hidayat LCMA. Tema kita pada malam hari ini, karena ini aplikasinya ternyata bebas kita makanya, hanya 40 menit, habis itu dia mati. Ketika mati, kita sama-sama masuk lagi, begitu caranya. Jadi kalau udah mati, nanti udah selesai, terlalu panjang saya ceramah. Saya ini kadang-kadang ceramah panjang betul. Tapi insya Allah nanti, kalau udah ini, kita nanti masuk lagi sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul kita tentang apa sikap Muslim terhadap COVID-19 ini. Sikap kita selaku seorang Muslim tak boleh putus asa, itu yang pertama. Kenapa? Karena ada juga yang menganggap bahwa Allah marah nih sama kita nih, turunkan azab begini, turunkan azab lah namanya, apalah disebut siksa lah namanya. Tidak. Allah itu takkan pernah marah sama kita sebagai hambanya. Jangankan Allah, orang tua kita aja, kalau kita melakukan kesalahan, ada orang tua kita marah ketika kita melakukan kesalahan. Kalau dinasihati ya. Tapi kalau dimarahin terus, dimarahin itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita kembali kepada kebaikan. Atau kesalahan kita lakukan itu, maka orang tua kita marah. Dan sebenarnya dia marah itu sebentar aja, nanti dia sayang lagi. Nanti dia sayang lagi, agar kita kembali aja. Dan kasih sayang yang Allah berikan kepada orang tua itu dari Allah. Dan Allah lebih sayang lagi kepada kita. Jika kita marah-marah sama Allah, enggak. Kita enggak boleh marah sama Allah. Apa yang diberikan Allah ini sebenarnya agar kita tetap lagi berada di jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab wabah atau bencana ini didatangkan Allah. Memang ada beberapa sebab nih sebenarnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mungkin karena banyak hal yang tak bagus dalam pergaulan. Maka didatangkan Allah bala. Apa pergaulan contoh? Misalnya Misalnya pergaulan dah banyak betul LGBT, lesbian, homoseksual itu gara-gara pergaulan. Penyebabnya bala itu datang, itu penyebabnya itu. Dah banyak pergaulan sosial kita tak bagus, maka datangkan bala. Terus bisa jadi yang kedua, kenapa? Karena bukan hanya sekedar pergaulan,
Tapi bisa jadi adalah karena makanan. Makanan sembarang makan segala macam. Terus Allah Subhanahu wa taala apa? Oh, jadi Allah Subhanahu wa taala coba untuk ini, untuk apa? Untuk mengingatkan kita karena banyak orang yang sembarang makan aja sekarang. Ada di WA video itu kan makannya apa? Penyebabnya itu adalah makan kelelawar, makan kelelawar. Kelelawar tuh kan itu bukan makanan, dia sudah jelas hidup di malam hari. Bentuknya menakutkan. Jangan dimakan aku karena aku membawa banyak virus. Membawa banyak virus, jangan aku dimakan juga. Ah, aku hidup di malam hari, tapi dimakan juga sama orang. Ketika dimakan semua orang, rasakanlah bagaimana rasanya virus yang ada dalam tubuhku. Aku sengaja diciptakan Allah, kata kelelawar itu, untuk menyimpan segala virus agar kalian tidak kena virus itu. Tapi kalian makan juga aku, kata kelelawar itu, kan sakit kalian. Nah, itu. Kemudian yang ketiga mungkin karena politik. Nah, politik kita tak bahas ini. Tapi ada yang mengatakan karena negara inilah, juga negara itulah, perang dagang segala macam, panjang pembahasan kita. Kita tak bahas itu. Jadi penyebab datanya itu. Tapi apakah Allah marah? Enggak. Intinya Allah tak marah sama kita. Kenapa? Karena Allah lebih sayang daripada orang tua terhadap anaknya. Ketika ada seorang ibu itu ditawan, ketika dia ditawan anaknya berlepas dari dia, menangis, ibu itu mencari anaknya usia 1,5 tahun, baru pandai jalan, baru dicari-cari, pas ketika ketemu sama dia anak tadi, tanpa malu dimasukkannya ke dalam bajunya, disusui, kan gitu hadis Nabi. Disusuinya. Ketika selesai disusuinya, Nabi melihat, nampak sama Nabi dan para sahabat, kemudian bertanyalah Nabi. Apa kata Nabi? Oh, apakah kalian melihat perlakuan ibu tadi? Perlakuan ibu tadi, kami melihat. Kalau melihat, dan apakah dia sayang kepada anaknya? Sayang. Terus kenapa? Apakah mungkinkah ibu tadi akan mungkinkah ya, tunggu dulu. Yang lain di unmute dulu Pak Taufik, di unmute, di off mic-nya Pak Taufik. Yang baru gabung di unmute. Nah, Lansa di unmute mic-nya di sip. Saya lanjut. Depan. Ya. Habis itu, baik, maaf ya Pak ya. Habis itu, apakah mungkin seorang ibu tadi dia akan memasukkan anaknya ke dalam neraka? Sahabat menjawab, mungkin tidaklah. Maka ibu tuh mau masukkan anaknya dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala lebih sayang lagi daripada ibu tuh kepada anaknya. Jadi Allah lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu. Karena kasih sayang ibu pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjang betul saya mukadimahnya nih. Baik, kita langsung aja. Sebagai seorang muslim bagaimana? Itu yang pertama tadi sikapnya. Sikapnya adalah janganlah marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, Allah itu tetap sayang kepada kita. Cuman agar kita dekat kepada Allah, setelah kita dekat kepada Allah, nanti setelah kita dekat kepada Allah, setelah kita tidak bisa minta tolong kepada siapa lagi, hanya minta tolong kepada Allah. Disitulah nanti kita akan mendapatkan suatu sifat, namanya sifat tawakal kepada Allah. Dan sifat tawakal itu bisa mengajak kita masuk ke dalam surga. Kapan kesempatannya? Nih, sekarang. Ketika kita dalam keadaan ada COVID-19. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan begini, ada perkataan yang bagus kata beliau. Jika ada sesuatu yang hilang pada diri kalian, percayalah, sesungguhnya yang hilang itu pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang. Apa yang hilang? Banyak yang hilang dari kita. Apa yang hilang? Ekonomi susah. Orang sekarang menjerit. Apa di WA itu menangis-nangis ya. Tolong katanya.
kami dah tidak makan lagi, kami adalah ojek online, segala macam-macam itu, taksi, tolong, nangis-nangis. Makanya orang tak bisa bertahan. Disuruh kita di rumah, tapi tak dikasih beras segala macam, ya banyak orang yang susah. Mungkin kita masih punya tabungan, alhamdulillah. Tapi yang tak punya tabungan segala macam, susah hidup mereka. Beras mereka tak punya segala macam. Tapi ingat, sesuatu yang hilang dari kita pasti nanti akan berbuah manis. Itu kata Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kalau kita lihat dalam agama kita sebenarnya sudah ada dari dulu. Dari dulu semenjak pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya begini, saya mau ceritakan dulu. Badan kita ini kan terdiri dari dua. Ada jasad, ada ruh. Jasad nih yang tampak nih jasad namanya nih. Yang tampak nih jasad. Yang ruh yang mana? Ruh yang tak tampak. Jadi ada sesuatu yang tampak. Ini dia badan, jasad. Kalau dia sakit di badan, kita bisa obat. Pakai apa kita obat? Kita obat pakai dokter atau segala macam. Tapi kalau dia sakit melalui apa? Kalau dia sakit, yang sakit itu ada roh, susah kita mengobatin. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, penyakit itu ada dua. Bisa didatangkan Allah melalui jasad, bisa Allah datangkan melalui roh. Sementara virus ini, kalau jasad nampak, roh tak tampak. Penyakit ini tak tampak. Kalau penyakit nampak, bisa kita obat. Bisa. Sekarang virus tak tampak. Susah orang mencari obatnya. Sampai sekarang tak dapat-dapat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, penyakit ini didatangkan kepada roh, bukan kepada jasad. Terus bagaimana caranya? Kalau jasad yang sakit, diobat dengan jasad. Tapi kalau roh yang sakit, diobat pakai roh. Nabi Muhammad SAW pernah dulu. Ketika sakit beliau, sampai dia berada di Yasrib. Yasrib itu kan nama dulunya. Sekarang namanya Madinah. Yasrib itu dulu, itu ada penyakit. Huma nama penyakitnya. Yang pernah disampaikan oleh Jibril. Ada dalam hadisnya Usaid bin Hudair. Apa kata Usaid bin Hudair? An Usaid bin Hudair, atani Jibril, kata Nabi. Telah datang kepadaku Jibril alaihi salam bil huma wat ta'un. Ada dua penyakit yang Allah turunkan, yaitu penyakit apa? Penyakit panas tinggi sama penyakit wabah. Fa'amsakal huma bil Madinah. Aku turunkan penyakit demam itu di Madinah. Wa ta'un wa arsalahu ila Syam. Sementara ta'un Allah buatkan di Syam. Dan penyakit Yasrib itu ketika pertama jatuh, itu adalah ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, para sahabat berjatuhan sakit. Karena penyakit demam luar biasa di Yasrib. Abu Bakar sakit. Abdurrahman bin Auf sakit. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Abdullah bin Mas'ud sakit. Banyak sahabat yang sakit. Tapi yang sangat terkenal hadisnya itu, yang sakit itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Waqqas sakit sangat luar biasa dan dia merasa bahwa dia akan meninggal dunia, hadis yang terkenal itu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini sakit. Sementara aku masih punya anak satu orang perempuan. Bagaimana aku punya hanya harta? Bagaimana hartaku aku berikan semuanya, aku sedekahkan anakku, insya Allah aman, insya Allah. Apa kata aku semuanya aku sedekahkan hartaku. Apa kata Rasulullah? Enggak boleh kau sedekahkan. Terus kalau setengahnya, enggak boleh juga. Sepertiga boleh dan itu sudah banyak. Nah, itu hadisnya terkenal kan? Terus Rasulullah meletakkan tangannya di kening Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah berdoa. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sempurnakanlah hijrahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 salah satu yang masuk surga, 10 sahabat yang masuk surga, salah satunya adalah apa kata? Ya Allah, sempurnakanlah. Pak Rizal matikan unmute-nya. Pak Arspati di off-in mic-nya. Maaf. Di off mic-nya, di off mic-nya. Ada gambar mic tuh di Siapa off. Sudah. Ada gambar mic di off. Dipencet. Ada gambar mic-nya dipencet. Sudah, Pak, sudah.
Iya, dipencet. Biar mati maksudnya dipencet. Di HP-nya Intermezzo, kan ada gambar intermezzo. mic. Ada gambar mic nggak di HP-nya? Ah, udah. Pak Jamhuri juga, Jamhuri matikan mic-nya. Pak Jamhuri di unmute dulu mic-nya, Pak. Di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jamhuri. Pak Agus Wijiharto juga, Pak Agus. Di unmute dulu. Di off dulu mic-nya Pak Jamhuri. Ya. Siap. Lanjut, Tat. Apa nih baru percobaan jadi masih ini. Mantap, senang lah saya nih. Baik, tadi sampai di mana? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pas sakit ditaruh sama Nabi, kepala di keningnya, tangan di kening Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas, sempurnakanlah hijrahnya." Akhirnya Sa'ad bin Waqqas alhamdulillah sembuh. Apa kata Sa'ad bin Waqqas setelah itu? Dan dia meninggal nanti pada masa Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Demi Allah, masih terasa di keningku ke tangan Rasulullah SAW. Jadi penyakit itu, kalau penyakit roh yang kita sampaikan tadi, kan ada di badan, ada di roh. Kalau di badan, kita bisa selesaikan. Tapi kalau di roh penyakit itu, kita selesaikan pakai apa? Pakai doa yang diajarkan Nabi itu. Pakai doa. Jadi orang beriman itu pakai doa. Maka doakan, kan doa diajarkan sama Nabi. Apa doanya? Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, apa doanya? Baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Karena kita sebutkan tadi ada kesalahan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kan gelap nih. Umpama gelap di dalam perut ikan Nabi Yunus, di dalam laut yang gelap-gelap. Tak bisa berbuat apa-apa. Mintalah sama Allah lagi. Ini kita minta berat sama siapa? Tak bisa kita minta sama siapa-siapa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong kami ini orang yang zalim, orang yang lemah. Mungkin selama ini kami jarang ke masjid. Kau suruh kami di rumah akhirnya kan? Kami jarang pergi Jumatan. Kau suruh pula kami di rumahnya. Nggak usah Jumat-Jumat lagi. Nah, gitu kan? Terus kami nggak mau pergi haji, nggak mau pergi umrah. Adalah, nggak usahlah haji, nggak usahlah umrah tahun ini lagi. Begitu kata Allah. Jadi untuk membuat kita terpecut agar kita bisa sadar, itu aja sebenarnya. Jadi setelah itu baik lagi. Nah, ya Pak Indra, silahkan. Ada apa Pak Indra? Terlalu kepanjangan? Oh, masih ada. Nah, apa Pak Indra? Berapa lagi? Berapa menit lagi? Ini baru 26 menit. Masih ada berapa menit lagi? Ada 14 menit lagi? 14 menit ya. Apa mau tanya jawab Pak gimana? Ya, tanya jawab nanti kita masuk lagi. Oh ya udah boleh lanjut. Ceritanya panjang ya. Gini aja Ustaz, Afwan. Ini saya unmute. Jadi Ustadz nanti kalau ada yang baru masuk, antum instruksi aja suruh di off ya. Ya, oke. Insyaallah. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya tadi kita ulang lagi. Jadi sebenarnya penyakit ini sudah disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya nanti di Madinah ada penyakit panas tinggi, kemudian nanti di Syam ada penyakit yang mewabah, yaitu namanya taun. Terus Nabi berdoa kan setelah menyembuhkan Sa'ad bin Waqqas, Nabi berdoa, ya Allah, pindahkanlah sakitnya demam tinggi yang ada di Yasrib ini ke Jufah. Akhirnya pindah ke Jufah, sebuah tempat yang tak berpenghuni, pindah. Sampai sekarang kalau kita datang ke Madinah, alhamdulillah sehat. Malahan cuaca Madinah lebih baik daripada cuaca Mekah. Mekah panas, Madinah panas, tapi panasnya Madinah lebih enak daripada panas Mekah. Mekah dingin, Madinah dingin, tapi dingin Madinah lebih enak daripada Mekah. Begitu doa Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi hanya berdoa aja, kita doa sama Allah. Ya Allah, selesaikan COVID-19 nih, Corona nih. Itu kita doakan sama Allah. Nah, begitu. Itu namanya penyakit di ruh.
Baiklah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan ke penyakit di Syam. Kalau penyakit di Syam, yang penting ini, yang penting ya, karena waktu singkat. Yang penting aja lagi. Yang pentingnya adalah misalnya gini. Bagaimana cara penanganan sakit? Nah, itu lagi. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya adalah yang pertama kan dalam hadis Nabi SAW itu adalah kita disebut dengan kan hadisnya itu. Pertama disebut dengan lockdown. Apa namanya? Lockdown. Lockdown itu tutup daerah itu. Kan hadisnya itu. Idza waqa'a bi ardin fala takhdu fala idza sami'tum ta'un bi ardin kemudian fala tadkhuluha. Jangan kamu masuk. Wala tukhriju minha dan jangan pula keluar orang yang ada dalam. Itu nama disebut dengan lockdown. Itu yang pertama cara yang misah-misahkan. Dan itu yang dikadukan oleh Amr bin As. Kan yang sakit di Ta'un, ketika cerita ini Ta'un lagi, sakit di Syam. Syam itu kan kejadian pada masa Nabi di awal-awal hijrah, ya kan? Di awal-awal hijrah. 18 tahun setelah itu baru kejadian di Syam. Syam itu nama daerahnya Amwas. Amwas. Tapi ada dalam hadis itu disebut dengan Sarh. Dan nama daerahnya Sarh di Syam juga. Ada yang mengatakan timbulnya pertama di Amwas, ada yang menyebutnya di Sarh, di daerah Sarh. Tapi itu adalah daerah Palestina. Nah, di sana itu ketika terjadi hal yang seperti itu, kemudian Nabi Muhammad pada masa Umar ketika itu kejadian. Pada masa Umar, kemudian ada seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Jarrah. Karena beliaulah yang menaklukkan Syam ketika itu. Sebenarnya menaklukkan Syam itu adalah awalnya Khalid bin Walid. Tapi ketika pada masa Umar, digantilah Khalid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari antara 10. Siapa yang 10? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Nih, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini yang menggantikan Khalid ketika itu. Ketika dia masuk, kemudian ketika Umar pengen datang ke Palestina, disampaikan sama orang, Umar, Palestina sekarang ada di Syam, sekarang ada wabah penyakit taun. Oh, kita ulang masuk lagi. Closing katanya masuk lagi sama-sama. Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Itu bisa Pak. Lanjut lagi Pak, nggak apa-apa. Lanjut, oke. Ya bisa, lanjut aja Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Jadi ketika itu, oh gimana nih? Masuk, dipanggil lah. Dalam hadis itu kan dipanggil orang-orang Muhajirin untuk bermusyawarah. Orang Muhajirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk aja, ada yang mengatakan enggak usah, keluar. Ada yang kemudian dipanggil orang Ansor, berbeda pendapat, masuk aja, keluar. Seperti kita sekarang, berbeda pendapat kita nih. Ada pendapat, ada yang tetap aja sholat masjid. Oh jangan, gitu beda pendapat. Kemudian dipanggillah oleh Umar bin Khattab orang tetua Quraisy. Kemudian katakan, tetua Quraisy. Apa kata tetua Quraisy? Panggil apa? Bagaimana pendapat apa kata tetua Quraisy? Jangan kau masuk Umar. Keluarlah. Keluarlah. Tapi Abu Jarrah karena dia adalah seorang panglima ketika itu di sana dia tak masuk. Kemudian dia berkata, wahai Umar bin Khattab, sebelum dia berangkat, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab kepada Abu Jarrah? Hai Abu Jarrah, kenapa kau yang ngomong seperti itu? Kau orang yang berilmu, kenapa kau ngomong seperti itu? Bagaimana pendapatmu jika seandainya kau punya onta, kemudian kau melihat ada tempat yang kering, ada tempat yang berumput, apakah kau akan mengembalakan ontamu di tempat yang kering atau tempat yang berumput? Tentu yang berumput. Maka begitulah aku lari dari takdir Allah yang berpenyakit kepada takdir Allah yang sehat. Besok kita pulang. Tapi setelah itu Umar menulis surat, hai Abu Ubaidah Jarrah, temuilah aku Abu Ubaidah Jarrah di sini. Karena aku ingin ada urusan yang tak bisa diwakilkan pakai surat, harus pakai kita bicara langsung. Apa kata Abu Jarrah? Dia tahu bosnya sebenarnya Umar kepengen menyelamatkan dia aja dari tempat itu. Apa kata dia? Hai Umar bin Khattab, jangan aku tahu apa yang kau niatkan. Maka biarkanlah aku bersama tentara-tentaraku. Orang yang sangat luar biasa. Ubaidah Jarrah dia tidak mau keluar dari situ karena dia sudah
sudah termasuk dalam orang dua lingkup itu. Akhirnya meninggal Abu Ubaidah Jarrah. Ketika dah meninggal Abu Ubaidah Jarrah, kemudian digantikanlah dia oleh Muaz bin Jabal. Utus Muaz bin Jabal. Orang mengatakan, "Hai Muaz, mintalah kepada Allah agar tempat." Apa kata Muaz? Tidak, aku tak akan minta karena ini adalah rahmat Allah. Dia mendengar hadis Nabi SAW. Apa hadis Nabi SAW? Ini hadis yang sangat panjang nih. Innaha sa'alat ada Aisyah laqaun fa akhbaraha innahu kana adzaban liman yasha. Sesungguhnya taun atau wabah itu adalah azab bagi orang yang dia kehendaki. Fa ja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya rahmat bagi orang yang beriman. Jadi azab bagi orang, tapi bagi orang beriman rahmat. Kenapa sebab rahmat? Karena falaisa yaqa'u fi biladin sabiran muhtasiban. Kalau dia tetap di sebuah tempat kemudian dalam keadaan sabar dan penuh perhitungan, maksudnya dia sabar, penuh perhitungan apa? Dia tetap berbuat apa yang bisa dia lakukannya, dia tetap berdoa apa yang bisa dilakukannya, dia tetap berobat apa yang bisa dilakukan dengan muhtasiban, dengan penuh perhitungan. Innahu lam yusibuhu. Kemudian dia berkata, tak ada yang menimpaku kecuali Allah yang telah menentukan. Lam menentukan illa kana lahu mislu ajrun syahid. Kecuali dia telah mendapatkan pahala syahid. Apa kata ini Muaz bin Jabal? Marhaban bil maut. Sama dengan kata Bilal. Marhaban bil maut. Aku ingin dapatkan pahala syahid itu. Maka sebenarnya beruntung sekarang orang-orang yang dokter-dokter itu. Karena dia adalah garda terdepan. Dia mendapatkan pahala syahid kalau dia meninggal dunia. Dan jika dia tak meninggal dunia, dia sehat, sembuh. Atau dia sehat tak kena itu. Maka dia mendapatkan pahala yang sama walaupun dia tak meninggal dunia. Jadi sebenarnya kesempatan kita kan orang-orang berdoa kepengen syahid, pengen syahid, pengen syahid. Inilah tempatnya ini. Ketika kita dapat COVID ini rahmat bagi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman dan kita tak perlu takut meninggal dunia. Yang penting kita persiapkan diri aja. Kita persiapkan diri baik-baik agar kita jadi orang baik. Nanti kalau kita meninggal dunia semua orang jangan katakan bahwa yang membawa kita mati itu sakit. Tidak. Banyak orang yang sehat-sehat mati aja langsung. Anak kecil juga meninggal dunia. Segala macam meninggal dunia. Jangan bilang COVID ini membuat meninggal. Enggak. Yang meninggal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya apa? Saya mau tutup gini, nanti tanya jawab. Kita begini. Jadi Pak, jadi kita kalau kita ini coba baca surat Fussilat 30 31 32. Benar salah. 31 32. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang tetap berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqomah, tetap Tuhan kita Allah istiqomah. Rabbuna summa istaqamu. Habis apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan diturunkan kepadanya malaikat. Jadi nanti dalam virus corona ini siapa yang akan diturunkan malaikat? Virus-virus kata apa? Kata malaikat, pergi sana, pergi. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat berkata, "Alla takhafu." Janganlah takut. Nah, janganlah takut, tidak usah takut-takut. Kenapa? Ya karena itu makhluk Allah. Kita ini makhluk yang termulia. Ya kan termulia. Allah takhafu. Jangan takut. Masa takut bertemu sama Allah? Jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau bersedih hati. Kenapa? Janganlah bersedih. Kenapa? Kalau kena, dapat mati syahid. Banyak orang yang susah mencari mati syahid. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan kepada mereka sesungguhnya surga menjadi janji. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Ingat kalimatnya tutup. Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Itulah Tuhan kita. Pengampun. Jadi artinya kita minta ampun, habis itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mendengarkan video Zoom ini tak banyak mungkin yang saya sampaikan, dah habis pula waktu kita 40 menit. Tapi yang penting adalah kalau orang beriman menyingkapi sakit segala macam, illa qad katabahullah. Sesungguhnya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat pula bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya ada 3. Itu aja intinya, ada 3.
Kadang-kadang orang lupa yang 2, 1 yang dilakukannya. Mana yang 3 tuh? Yang pertama adalah berdoa. Karena takdir Allah hanya bisa dirubah dengan doa. Ad-doa lam yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Berdoa kepada Allah. Walaupun pada kena satu. Yang kedua apa? Yang kedua nih ya. Yang kedua adalah sholat. Sholat. Apa hadis Nabi Ali bin Abi Thalib menyebutkan iza azabahu amrun sholat. Nabi kalau ditimpa suatu masalah, Nabi sholat. Sholat. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Kita sekarang kan dalam mi'raj. Udah lewat ya? Udah lewat ya bulan Rajab. Ya, mi'raj. Mi'raj itu bukan ada kadukan kepada Allah. Karena Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga baru berobat ke dokter. Yang ketiga itu berobat ke dokter. Yang pertama tadi apa? Doa. Doa itu kan banyak diajarkan Nabi. Tadi doa apa? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Apalagi bismillahi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama was-samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kemudian apa lagi? Doanya ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qad kufita wa wukita wa hudita. Kamu akan dicukupkan, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dijaga. Tuh, kalau mau keluar rumah cari makan segala macam, doa aja bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billah. Kemudian yang ketiga apa? Yang kedua tadi apa? Salat. Salat segala macam ya. Yang keempat baru berobat ke dokter. Orang sekarang berobat ke dokter, tapi yang 2 kadang-kadang dilupakan. Padahal sakit itu bukan di badan, sakit itu dari roh. Silakan tanya jawab, Pak. Ya, baik. Jazakallah Ustaz. Ini 40 menit udah lewat nih. Berarti belum putus. Iya, tapi nggak mati deh ya, bagus ya. Iya, mati ya. Ini berkat doa Ustaz nih kayaknya. Kalau buat ngaji orang kayaknya nggak mati kayaknya. Amin, alhamdulillah. Silakan, Mbak. Jazakallah khair Ustaz. Luar ya, biasa ini apa namanya? Tausiah ngaji online-nya malam ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat kita, buat kita yang masih di rumah. Mudah-mudahan juga tidak pesimis, tidak terlalu takut, tidak terlalu was-was. Tadi kuncinya doa, ya banyak doa, kemudian sholat dan juga tadi sholat ya. Mungkin juga sedekah kali Ustaz ya. Sedekah juga ya. Sedekah juga itu betul. Ini ada baru masuk nih Ustaz Hasim Abdullah nih ketua BKM, Pak Hasim. Masya Allah. Pak Hasim. Hasim. Ya, mungkin berikutnya Muhammad Pak Hasim agak telat nih, ini udah selesai tausiahnya, jadi sekarang sesi tanya jawab Pak Hasim. Ya, mungkin dibuka untuk 3 penanya pada Ustadz. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan kan apa gimana ya caranya ya? Bagaimana ini? Ngomong aja langsung. Yang angkat tangan ya, saya angkat tangan. Ya, angkat tangan yang mau bertanya, angkat tangan. Pak Basuki, angkat tangan Pak Basuki. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Atau udah jelas semua ya kayaknya? Tadi katanya mau nanya. Tadi ada yang nanya tadi katanya. Ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya angkat tangan. Saya ya, Mas Afwan. Ya. Ya, ini Mas Afwan nih remaja masjid di tempat kita saat. Nih, luar biasa Mas Afwan nih. Mahasiswa UIN, juga UIN dia. UIN lockdown. Iya, lockdown. Ya. Jadi ya, oke. Sebentar Mas Afwan, sebentar. Jadi yang menanya di on kan mic-nya, yang lain di off. Pak Hasim, maaf tolong di off mic-nya, di unmute mic-nya. Di off. Jadi supaya tidak bertabrakan suaranya. Ya, silakan Mas Afwan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Ustadz sebenarnya dalam menyikapi wabah corona ini, karena terkadang tuh kita seperti dibingungkan dengan situasi sekarang Ustadz, karena misalnya nih kayak masalah sholatnya itu di masjid apa enggak gitu ya, karena
ada himbauan untuk social distancing, tapi kadang kita sendiri mikir, loh sholat kan kewajiban, sholat di masjid kan bisa dibilang sebagai kewajiban untuk laki-laki. Tapi kadang juga sebenarnya kan kalau dipikir-pikir lagi ada corona gitu kan. Jadi kadang itu saya merasa seperti karena ada wabah ini dibingungkan juga kita, karena jadinya mikir 2 kali untuk melakukan hal yang sebenarnya udah menjadi kewajiban kita gitu, Ustaz. Lantas bagaimana tuh Ustaz menyikapinya, Ustaz? Begitu aja sih, makasih. Baik, terima kasih Mas Ketua Remaja Masjid. Oh, bukan ketua, remaja Masjid. Baik. Baik. Inilah pentingnya kita berilmu. Kalau ketika kita menyikapi sebuah masalah. Kalau kita berilmu, hadisnya kan ada, dalilnya kan ada. Apa dalilnya? Bahwasanya sesungguhnya ketika dalam keadaan masalah seperti ini, kita harus kalau dalam usul fikih itu disebut darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Kita kan tetap sholat di rumah. Kita walaupun Jumat ada, tapi zuhur ada di rumah. Kenapa? Karena masalahnya itu adalah kalau jika seandainya kita keluar dari rumah, maka kita kemungkinan tertular. Tertular kita nanti akan berdampak kepada badan, namanya memelihara jiwa. Dalam maqasid syariah disebut dengan memelihara jiwa, hifzun nafs, memelihara jiwa. Jika jiwa kita masih ada, agama insya Allah masih bisa kita jalankan dengan jiwa kita. Tapi kalau jiwa kita tak ada lagi, meninggal kita, agama mungkin tak akan bisa kita jalankan. Susah kita menjalankan agama, ya kan? Susah kita menjalankan agama. Jadi apa? Maka yang kondisinya sekarang, kita yang darurat itu menjaga jiwa sekarang. Memang misalnya kan ada 5 nih. Ada 5 yang harus dijaga dalam hukum Islam tuh. Yang pertama agama, itu yang agama yang pertama. Yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat harta, yang kelima wibawa, keturunan. Ada yang keenam wibawa. Nah, yang 5 itu aja lah yang sepakati. Jadi memang agama yang pertama. Tapi agama kita dalam tidak kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu apa? Kalau seandainya kita disuruh murtad sama orang, nah itu yang tak bisa, itu darurat tuh, tak bisa gitu. Harus kita tak murtad tuh. Tapi kondisi agama kita tidak darurat. Jadi masing-masingnya ada darurat, ada hajiat, ada tahsin. Kalau bahasa Indonesianya itu darurat apa ya? Primer, sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier. Jadi kalau di sini misalnya nih primer, sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier. Masing-masing itu. Jadi kalau ada darurat di sini tidak darurat, maka darurat ini yang didahulukan, darurat jiwa ini, bukan darurat agama ini. Karena kalau jiwa meninggal dunia, maka agama tak bisa kita jaga. Agama kita masih ada insya Allah. Cuma dalam kondisi seperti ini, kita disarankan untuk di rumah dulu. Apa sebab? Karena virus ini menyebarnya begitu cepat dan gampang. Tadi gerbang udah dikunci belum ya? Jadi begitu. Jadi ini dulu, di rumah dulu. Terus bagaimana kewajiban ini, kewajiban sholat Jumat, kan banyak fatwanya. Iya, kewajiban sholat Jumat bukan ditinggalkan Jumat, tapi diganti dengan zuhur. Diambil kiasnya kemana? Diambil kiasnya ke dalam kondisi kita seperti dalam perang, dalam keadaan takut, kayak gitu kan. Nah, itu kan boleh kita tak sholat Jumat. Boleh sholat gantikan Jumat. Malahan, kalau dalam keadaan perang itu kadang-kadang kita sholatnya gimana? Di atas kuda aja, di atas onta aja. Atau dalam keadaan berjalan aja. Nggak perlu pakai rukuk, nggak perlu pakai sujud. Yang penting sholat. Dalam kondisi begitu, memang dibolehkan. Dan kan sholat di rumah. Dalam kondisi sholat berlari-lari, dikejar-kejar musuh atau mengejar musuh segala macam, bunuh orang, itu dibolehkan dalam kondisi seperti itu. Dan sekarang ini kan ada di samping ulangkan. Kalau kalian ditimpa suatu wabah, kemudian wabah kalian itu adalah, ini maka larilah kalian seperti larinya dikejar oleh singa. Dikejar oleh singa. Firru kama yafirul asad. Larilah kalian seperti kejar. Kalian kadang takut, bahwa sholat seperti apa yang kita bisa lakukan. Jadi agak ini ada pengaburan di masyarakat. Kalau mati aja, kalau sholat enggak begitu juga.
kita harus ada ikhtiarnya. Karena hukum alam, hukum Allah sudah Allah tetapkan di alam ini. Apa itu? Sebab akibat. Jangan cari sebabnya, nanti kita berakibat. Jadi kita menghindar dulu. Insya Allah nanti kalau udah sehat nanti, insya Allah kita sholat di masjid. Tapi siapa orang yang sudah berniat untuk sholat ke masjid, walaupun dia sholat di rumah, pahalanya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat di masjid. Bukan yang kita takutkan, hanya bukan diri kita yang meninggal aja. Mungkin kita punya iman yang kuat segala macam. Tapi saudara-saudara kita yang tak tahu apa-apa nanti kena pula dia meninggal sementara dia belum siap-siap untuk meninggalkan, zalim pula kita menularkan kepada orang. Dia mengatakan bahwa 85% ada orang yang sakit itu sebenarnya dia tidak merasa bahwa dia sudah membawa virus. Nah, kita takut, kita tak merasa bahwa virus itu tularkan ke orang. Zalim kita sama orang. Ya. Itu dulu, mungkin ada sanggahan, silakan Pak, Ya. Mas. Baik, makasih Ustaz. Tadi cuma mau nanya lagi Ustaz, ini agama, jiwa, sama apa lagi Ustaz? Tiganya Ustaz? Agama, jiwa, harta, keturunan, akal. Wibawa ya? Apa? Yang keenam wibawa. Yang keenam wibawa. Oh, ada 6 ya? Ya, dan 6 itu, 6 ini tambahan dari Imam Hanafi. Sementara jumhur ulama 5 ya. Jumhur ulama ada 5. Enggak, saya tulis. Agama, jiwa, akal, harta, sama keturunan. Satu lagi kehormatan atau wibawa. Iya. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama Mas. Ya, udah sama ya. Jatahnya ada 3 orang untuk bertanya. Silakan, masih ada 2 orang. Ya, satu lagi yang mau bertanya, Pak Basuki. Oh, bentar Pak Hasim. Pak Basuki, yang lainnya tolong di off dulu. Yang lainnya di off dulu. Jadi Pak Basuki aja yang di on. Mic-nya di off. Pak Awang, Pak Jasim, Pak Gunawan. Siapa nih? Yang lainnya di off dulu mic-nya. Pak Awang di off dulu, Pak Awang. Di off. Pak Sri di off dulu. Mic-nya di off. Supaya suaranya nggak bertabrakan gitu. Pak Asri baru lihat nih, sama kenal Pak Asri. Ya. Pak Hasim, punten Pak Hasim di off dulu mic-nya. Nanti ngobrolnya habis ngaji. Oke. Punten ya. Pak Gunawan juga, Pak Gunawan. Assalamualaikum. Di off mic-nya. Pak Gunawan nggak kedengeran ya? Ya, langsung aja Pak Basuki langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sederhana aja Ustaz pertanyaannya. Dulu di zaman Rasulullah kan tahun sudah ada. Ketika tahun itu menyebar, kan sebetulnya lockdown itu pada zaman Rasulullah juga sudah ada gitu kan. Nah, dari Rasulullah sendiri apa yang beliau lakukan ketika lockdown, baik itu di kota yang kena wabah ataupun yang tidak kena wabah, di mana mungkin paling parahnya mungkin negara kita ini akan mungkin saya kurang tahu, tapi yang pasti akan lockdown juga mungkin suatu ketika. Nah, dari pihak pemerintah dalam hal ini atau Rasulullah SAW pada saat itu, apa yang dilakukan terhadap umatnya gitu ketika terjadi penguncian wilayah tersebut? Apakah ada jaminan semuanya diberikan, baik itu maisha, pengganti mata pencarian? Halo? Ya, kedengaran ya. Lanjut Pak Basuki. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Kedengaran. Ataupun kebutuhan primer, terutama kebutuhan dari sandang, pangan, sandang, pangan, papan ya. Pasti. Iya. Demikian Ustaz. Itu aja mungkin sementara waktu. Jazakallah khair. Ya, Pak Basuki, terima kasih banyak. Baik. Jadi pada masa Nabi, Pak Basuki, itu tak ada taun. Yang ada itu penyakit demam tinggi, huma namanya. Itu berada ketika itu di Madinah.
Malahan sebelum Nabi diutus, sebenarnya Yasrib itu juga seperti itu. Orang kalau datang ke Yasrib sakit dulu dia untuk penyesuaian cuaca. Malahan ayah Nabi Muhammad meninggal di Yasrib. Ayah Nabi Muhammad Abdullah meninggal di Yasrib. Ya kan? Sahabat-sahabat sakit dulu, dia pas hijrah itu sakit mereka. Itu pada masa Nabi hanya ada penyakit demam aja dulu. Ada penyakit demam. Penyakit taun itu adanya ketika pada masa Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11. Berarti tahun 18, 7 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Baru ada penyakit taun. Tapi sudah diceritakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya Madinah akan ada penyakit demam. Tentu sudah berdoa, selesai. Sementara nanti akan ada penyakit taun tapi kan pakai foto. Ternyata itu adalah di Amwas. Daya tuh Mesir. Ini Pak Indra tuh yang kemarin. Yang lain diokan dulu. Ya, Pak. Diokan dulu. Jadi kalau nggak di-off, jangan ngomong. Itu diam, biar nggak kedengaran di dalam ini. Baik, makasih ya Pak ya. Makasih. Nah, lanjut. Cerita tadi, penyakit taun itu berada di mana? Ketika pada masa Umar, 8 tahun Rasulullah setelah meninggal dunia. Di Syam, Palestina. Syam itu kan 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Dia berdekatan Palestina dengan Yordania. Nama daerahnya Amwas. Sekarang dikuasai oleh Israel. Daerah itu. Atau ada orang menyebut namanya Sarh. Nama daerahnya. Ada orang menyebutnya Awamis. Macam-macam nama daerah. Tapi orang lebih mengenalnya dengan Ta'un Amwas. Apa yang dilakukan pada masa itu? 2 sahabat besar meninggal. Pertama Abu Ubaidah Jarrah meninggal. Digantikan oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini apa kata Nabi Muhammad? Hai Muaz, aku sayang kepadamu dan Allah pun sayang kepadamu, hai Muaz. Jadi Muaz bin Jabal ini, dia yang diutus ke Yaman untuk berdakwah, untuk mendakwahi orang Yaman. Banyak orang Yaman sampai sekarang masih Islam. Yaman. Itu gara-gara siapa? Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Hai Muaz, Allah sayang kepada, aku sayang kepadamu dan Allah sayang kepadamu. Sampai dia menggantikan Abu Ubaidah Jarrah, usianya 34 tahun ketika itu. Dan dia berkata ini adalah rahmat dari Allah. Ternyata dia meninggal juga di mana? Di Syam itu. 10 bulan dia menjabat di Syam itu. Meninggal juga dia gara-gara tahun itu. Berarti lama kan waktunya itu. 10 bulan. Habis itu digantikanlah oleh Amr bin As. Amr bin As berdiskusi. Dia berdiskusi banyak. Apa yang disampaikan oleh Amr bin As? Apa kata Amr bin As? Sesungguhnya penyakit ini seperti api, kata Amr bin As. Dan kayu bakarnya adalah manusia. Maka jauhkanlah kayu bakarnya. Kalau api tak ada kayu bakar, maka akan mati sendiri apinya. Maka apa kata Muaz bin Jabal? Fatafarraqu ilal jabal. Kata Amr bin As. Maka berpencarlah kalian ke gunung-gunung, wawadian, dan ke wadi-wadi. Maka disuruh dipencar-pencarkan. Itu mana istilahnya lockdown atau social distancing lah, dipisah-pisahkan orang tuh. Satu keluarga ini pindah ke sini, satu keluarga ini pindah ke sini, satu keluarga ini pindah ke sini, satu keluarga dipindah-pindahkan, dijauh-jauhkan. Yang sakit diisolasi, yang sakit diisolasi. Cuman pada masa itu kita tahu umat Islam saling bantu-membantu ketika itu. Diberikan pasokan makanan, diberikan pasokan dokter, diberikan. Cuman dulu kan ketika itu tidak ada tidak ada obat, cuman untuk ketahanan tubuh saja. Tapi yang meninggal ketika itu banyak. Kenapa? Meninggallah sekitar 20.000 sampai 25.000 orang. 20.000 lebih yang meninggal ketika itu. 25.000. Ya 20.000 yang meninggal gitu. Makanya apa kata Amr bin As? Sesungguhnya penyakit ini seperti api, maka bahan bakarnya adalah manusia. Ketika bahan bakarnya tak ada, maka api itu akan padam sendiri. Akhirnya pencar-pencar, hanya waktu tidak lama, sekitar seminggu atau 10 hari. Seminggu atau 10 hari ketika orang berpencar tadi, ternyata wabah itu berhenti. Itu yang dilakukan oleh Amr bin As. Sangat cerdas Amr bin As itu. Nah, jadi itulah jawabannya, Pak. Jadi memang diberikan pasokan. Nah, sekarang ini kita harus begitu juga, harus saling bantu-bantu. Kalau kita tak bantu-bantu, kasihan tukang ojek.
Kasihan ya orang yang dapat hari ini makan, hari ini pula habis. Masih mereka tetap akan keluar. Ketika mereka akan mencari, daripada mereka dalam rumah kemudian kita tetap meninggal juga, lebih baik dia keluar gitu kan. Ada dua kemungkinan bagi orang yang keluar tuh. Kalau dia nggak kebal dari penyakit tadi, atau yang kedua dia meninggal dunia. Itu kan kasihan kalau dia meninggal dunia. Maka kitalah sebagai orang Indonesia yang sudah makan di sini, mencari rezeki di sini, kita cinta kepada tanah air kita ini, tidak ada waktunya sekarang kita berbeda pendapat. Sekarang kita harus bahu-membahu. Bantulah saudara kita. Kalau kita bisa belikan beras 10 kilo, berikan 10 kilo biar tetap dia di rumah. Gitu caranya. Mungkin ada ini sanggahan Pak Basuki. Silakan. Pak Indra, saya Pak Indra. Terakhir Pak Hasim nih. Boleh. Oh, berarti Pak Basuki udah paham. Kehormatan Pak Hasim. Ini Pak Hasim nih Ketua BKM Begitu Indah Pak Ustadz. Kaprani. Insyaallah, jazakumullah. Iya. Fadal Pak Hasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasim, ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah silaturahim kita nih ya. Alhamdulillah. Bersama jamaah semuanya di seluruh masjid yang ada di Bukit Nusa Indah. Ada 6 masjid. Insyaallah. Ya. Kalau saya sih sepaham lah dengan Ustaz ya. Tapi persoalannya sekarang kan ada bukan dua kubu ya, dua pendapat dalam masyarakat. Ya, saya pikir lockdown yang sekarang kebijakan pemerintah itu yang sifatnya pribadi-pribadi itu mungkin cukup baik, tapi kan memerlukan tingkat disiplin ya. Disiplin yang luar biasa. Tapi masyarakat kita ini luar biasa memang. Kita jalan-jalan di kompleks ini aja, dan mungkin juga peraturan dari pemerintah itu belum ditegakkan sebagaimana mestinya. Kalau benar-benar ada lockdown wilayah, mungkin juga bisa didukung. Cuma persoalannya sekarang kan ini perlu kesepahaman semua di antara warga ini. Nah ini orang masjid ini sekarang. Tadi saya dapat video bagaimana proses penularan itu terjadi kalau kita ke masjid. Luar biasa. Cuma saya berpikir sekarang ada sedikit jayanya. Kenapa masjid aja gitu yang dibuat testimoni itu, dibuat semacam contohnya. Kenapa nggak di mall gitu kan? Atau ke pasar raya dia megang dorongan, dipegang lagi. Jadi sebetulnya kurang adil juga. Nah, jadi teman-teman yang men-share itu. Tapi oke lah. Tapi kita kembali ke lingkungan kita. Mungkin Pak Ustadz punya saran. Bagaimana kita jadikan masjid ini sebagai sentra informasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana meyakinkan mereka untuk disiplin diri. Sementara masjid di-lock juga kan. Nah, memang di kita ini sekarang alhamdulillah sudah sepakat semuanya. Cuma ada satu masjid mungkin, tapi oke lah. Semua sepakat kita lock masjid, tapi azan tetap ada. Itu satu. Kita pertemuan, rapat dan sebagainya di masjid juga kita hentikan sementara ini. Mudah-mudahan tidak lama. Nah, mungkin ada saran dari Pak Ustadz, apa yang lebih supaya efektif lah informasi tentang bagaimana menyadarkan masyarakat jamaah kita ini supaya betul-betul mungkin ada hadis atau ada ayat yang menguatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang perlunya kita saling, kan intinya kita menahan diri juga kan pahalanya. Nah itu intinya pahalanya dalam kondisi ini mungkin sama aja di rumah juga, karena kita sudah dalam pemikiran saya dengan diamnya kita di rumah berarti kita akan menghentikan wabah ini, dan kita sudah punya amal soleh di situ karena kita memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu pemikiran kita. Nah ini pemikiran ini bagaimana kalau kita share kepada masyarakat, dan caranya bagaimana kira-kira Pak Ustadz ada dengan pengalaman sejarah Rasulullah pada saat ada wabah pada zamannya dulu. Itu aja Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Azim. Baik. Pada masa dulu Pak, orang itu patuh sama ulama dan umara. Kebetulan yang menjadi umara itu adalah ulama gitu. Jadi patuh mereka. Jadi sekarang kan ulama juga.
Ulama juga betul. Dipatuh, Pak. Patuh orang itu. Jadi bukan hanya sekedar patuhnya apa ya umat, tapi juga umara atau ulama itu juga memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat. Jadi bukan hanya berpikir terhadap pribadi dan golongan, tapi mereka juga berpikir untuk masyarakat dan masyarakat itu percaya betul itu. Tapi sekarang kepercayaan itu pupus di antara kita. Kepercayaan masyarakat kepada ulama, kepada umara pupus. Akhirnya bagaimana? Mereka tak percaya. Apa yang disampaikan sama ulama, sama umara, mereka tak percaya. Yang penting saya makan, kalau mati, mati aja. Kan bahasa mereka kan begitu, kata orang yang tak berilmu. Bahasa orang yang tak berilmu begitu bahasanya. Jadi kalau begitu bahasa, bagaimana cara kita memberikan kepada mereka pengetahuan lagi, sementara mereka dan untuk diri untuk memberikan pengetahuan. Kan kalau dicarikan pengetahuannya dari cerita hadis Nabi tadi tentang pada masa Rasulullah di Yasrib, dia dengan doa selesai, kemudian ketika di Syam itu diselesaikan oleh Amr bin As dengan cara social distancing atau dengan lockdown. Alhamdulillah itu selesai, gitu kan? Nah, cuman bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat, kita sudah berusaha para ustadz membuat rekaman, besok paling rekaman suara kita sampaikan. Saya juga buat rekaman segala macam. Sampaikan itu hanya bisa kita. Terus dengan cara kita contohkan, gini loh cara tinggal di rumah. Terus apa yang Pak sampaikan tadi, kenapa kok hanya di masjid? Alhamdulillah. Pemerintah kita juga sudah menutup diskotik, menutup ini. Tapi tetap aja kan nakal-nakal juga, yang nakal-nakal juga segala macam. Nah, kalau yang nakal-nakal seperti itu ya begitu, Pak. Ada sebab, ada akibat. Kalau dilakukannya sebab, berarti dia akan berakibat. Terus bagaimana? Yang taat, taat. Yang tak taat, tak taat. Kan begitu jadinya. Akhirnya bagaimana? Apakah kita ikut kepada orang yang tak taat? Tentu tidak. Kita ikutlah kepada orang yang taat. Mudah-mudahan Allah akan kasih kita pahala dari orang-orang yang taat ini. Nah, cuman kita tak bisa menyalahkan mereka juga. Bisa kita menyalahkan. Mereka dapat hari ini, habis hari ini. Mereka tetap di rumah, meninggal juga. Gimana caranya? Kalau dulu pada masa Umar bin Khattab, Amr bin As, mereka dikasih pasokan makan, sandang, pangan, papan dikasih mereka. Maka mereka berani tinggal di rumah. Kalau sekarang, sandang, pangan, papan tak dikasih, gimana? Mereka mau tetap di rumah, tak aja mereka keluar. Jadi terus kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulan kita adalah kita patuhi aja ulama dan umara yang sudah mengatakan bahwa kita tetap di rumah. Terus untuk sementara masjid diapakan dulu, tetap aja azan, tapi dengan menambahkan sallu ala buyutikum atau sallu ala rihalikum. Nah, kita tetap begitu. Sallu ala buyutikum ya. Ya, boleh dua, Pak. Ada hadisnya dua. Sallu ala buyutikum atau sallu ala rihalikum. Ada dua. Nah, rihalikum. Ada hadisnya itu yang ditambah ketika setelah hayal al-falah. Seperti salatu khairu minan naum kan ditambahnya hayal al-falah. Habis itu kan sallu ala rihalikum, sallu fi buyutikum, atau dua itu kan. Bisa itu atau dihilangkan hayal. Itu dibacakannya setiap sholat. Oh, setiap azan ya. Setiap azan disebutkan. Sallu ala rihatikum atau sallu ala fi buyutikum. Fi buyutikum bisa, ala buyutikum bisa. Ya. Insyaallah kita laksanakan itu. Jazakallahu doa balanya gimana Ustaz? Sekalian aja lah. Doa bala yang dipakai oleh Rasulullah dulu. Doa bala yang diajarkan sama Nabi, zikir pagi dan petang. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, tak akan bisa memberi mudarat kepadaku, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Engkaulah yang maha mendengar dan maha tahu. Karena Allah yang tahu virus itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru bisyai'in. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, itu doanya diwiridkan, kata Nabi, baca 3 kali pagi, maka Allah akan jagamu sampai sore. Kalau baca 3 kali sore, maka Allah akan jaga sampai pagi. Nah itu.
Tuh kata Nabi. Terus tambah-tambah doanya tuh. Allahumma dafa'annal bala. Itu juga auzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pokoknya doa zikir pagi petang baca terus. Ya. Untuk perlindungan diri. Baca terus doa itu. Atau tambah-tambah Allahumma dafa'annal bala awal waba awal fahsya awal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Nah, itu kalau dibaca ketika kunut setiap salat boleh juga. Baca doa itu. Betul kan? Atau tambah lagi Allahumma Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu aja, Pak. Kan 3 tadi cara ngobatannya. Pertama dengan doa, dengan sholat, kemudian yang ketiga baru berobat. 3 itu kan. Kita doa banyak-banyak. Syukran, Ustaz. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ada 1 orang lagi. Yang lain pada nggak capek nih? Masih aman? Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh tanya Pak Ustadz? Silakan Pak Yudi. Ya Pak, begini, saya sekeluarga biasa setiap akhir pekan itu tengok orang tua. Nah, dengan kondisi saat ini, sekarang sholat jamaah di masjid aja dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Nah, gimana? Apakah ada saran supaya gini, saya bisa tetap menjaga silaturahmi dengan orang tua, tapi di satu sisi saya nggak mau juga ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan, sampai terjadi ke orang tua ataupun mungkin karena saya pasti kan saya bawa keluarga gitu ke orang tua. Bagaimana baiknya ya, Pak Ustadz? Terima kasih Pak Yudi. Ya. Jadi gimana caranya? Waalaikumsalam. Caranya adalah kita kan punya video call sekarang Pak. Ya. Saya itu aja kerjaan saya. Dia video call aja sama orang tua. Kemudian kita nampakkan wajah ceria kita. Jangan cemberut-cemberut kita. Jangan nampakkan pula kita habis tabungan. Tambah sedih dia. Orang tua itu bahagia. Kenapa Pak? Rasanya beda kalau sama orang tua itu, kalau sama teman, sama kerabat kerja itu oke. Cuma kalau orang tua, kalau nggak peluk itu gimana? Karena saya ajak orang tua ke sini pun nggak mau gitu. Oh gitu. Iya Pak. Kondisinya beda dengan kondisi sekarang. Orang tua pasti akan mengerti itu dan paham. Dalam kondisi begini dia tahu kalau bapak pulang baik atau enggak bapak yang tertular atau menularkan. Atau mungkin anak-anak kecil itu kan dia tak merasa bahwa dia membawa virus. Tahu-tahu datang ke orang tua. Habis itu sakit pula orang tua kita. Karena orang tua itu kan gampang terdampak, habis itu susah diobatin. Ya kan? Jadi kalau kita sayang sama orang tua sekarang, kepengen ialah peluk jauh, cium jauh mama. Masya Allah. Peluk jauh belum bisa mama, doakanlah kepada Allah agar bisa kita berpelukan lagi. Gitu kan? Jadi dalam kondisi seperti ini memang harus begitu. Biar kita tahan diri kita beberapa minggu atau mungkin sebulan. Kita tahan, nanti setelah itu kita puas-puaskanlah untuk bisa peluk cium kepada orang tua kita. Mungkin itu Pak kondisinya sekarang yang tidak memungkinkan. Tapi kalau kondisi normal, baiklah kita pulang. Tapi kondisi tak normal sekarang, bagaimana kita mau pulang? Itu Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Yudi singkat pertanyaannya, mungkin ada tambahan yang mau bertanya lagi. Waktu masih ada, sebelumnya 9-10 menit lagi. Silakan. Pak Syukri tadi. Pak siapa? Pak Syukri. Pak siapa tadi? Tadi yang mau. Silakan Pak. Pak RT dulu. Pak RT. Silakan Pak RT. Pak Indra. Ya Pak. PRT 7 Ustaz. PRT 7 siapa tuh? Nyimak. Oh, nyimak.
Pak Muhaimin, silakan. Belum ada pertanyaan, Ustaz. Belum ada Pak Muhaimin. Kasih Pak Muhaimin. Ustaz tinggal di mana, Ustaz? Mohon maaf. Di Serua, Bojongsari, Pak. Oh, Serua. Serua, Bojongsari. Depok, masuk Depok saya, perbatasan. Sawangan ya, Pak? Perbatasan Tangsel. Sawangan. Jadi kena lockdown. Iya. Lockdown di rumah aja nih, udah berapa lama nih di rumah nih. Baca buku, zikir, sambil introspeksi diri, apa salah. Iya, Baca banyak. Banyak buku tentang takdir, surga, neraka, hari kiamat. Itu yang saya banyak baca, Pak. Menguatkan hati. Yang terpikir dalam hati itu apa, Pak? Kalau meninggal saya nanti ya, masuk ke dalam kubur, sendirian, dihimpit sama apa? Sama tanah. Mana nih? Ini tempat yang luas nih, rumah nih tempat yang luas begini nih. Sesak juga rasanya di rumah-rumah aja. Nanti kalau kubur gimana? Oh, bangkit takut sama Allah, habis bangkit takut sama Allah, oh banyak sholat. Banyak sholat, sholat tahajud, sholat rawatib, banyak sholat duha, banyak sholat. Iya, Pak. Makanya kita harus sholat taubat, Pak. Ada gini nih, Ustaz. Mohon maaf. Ya. Kata Rasulullah kan, rumahku surgaku. Saya berpikir, jangan-jangan dengan kasus ini Allah untuk membuktikan bahwa ini adalah rumah ini adalah surgamu sekarang, gitu. Iya, Pak. Kita disuruh kita akrab sama keluarga kita sekarang. Iya, inilah surga kita. Kita kumpul, kita macam-macam dengan anak-anak, dengan istri di sini. Yang biasanya kita hanya ketemu juga ya pagi atau malam pas pulang gitu ya. Iya. Itu ya. Harus banyak-banyak positif sekarang. Yang jelas Allah pasti tak akan pernah. Ada orang bertanya begini, Pak. Kapan selesainya virus ini, Pak Ustadz? Ditanya gitu, Pak. Iya. Kapan selesainya nih? Jawab aja ya pengenai Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti kita tak akan diberi beban sesuai dengan kemampuan kita. Dan nanti kalau kita tak mampu lagi, Allah pindahkan nanti penyakit. Tapi selagi kita mampu, dikasih sama Allah. Ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan kepada Allah masih percaya enggak sama aku nih. Kan hikmahnya banyak nih, Pak. Banyak hikmahnya nih. Oh, kalau ada orang mengatakan, orang Cina itu mengatakan teisme. Oh, tanya. Enggak ada Tuhan tuh, mana Tuhan tak nampak, tanya. Didatangkan sama Tuhan penyakit yang tak nampak. Aku tak nampak, penyakitnya tak nampak pula nih. Gimana menurut kalian? Ada tak penyakit nih? Ada kan? Ada sesuatu yang tak tahu. Iya, ada sesuatu yang tak nampak dalam diri kita ini. Ternyata ada. Senang, kan tak nampak. Tapi kita senang. Susah, lapar, haus, kan tak nampak. Tapi kan ada, kita rasakan. Ada. Sekarang rasakan COVID tuh katanya. Sekarang mereka kan, oh ada Tuhan tuh ternyata ya. Hikmahnya ada, Pak. Maka kita orang beriman ini ambil hikmah. Ambil hikmah. Ambil hikmah, cari-cari hikmah. Ya, Pak Muhaimin mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, ini saya minta pandangan Ustadz ini. Ada yang banyak di-share juga ya. Mengaitkan corona ini dengan kata-kata corona di Al-Ahzab ayat 33. Wa corona fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Saya ingin pandangan Ustadz, gimana Ustadz? Ya, Pak. Itu ayatnya itu tentang perempuan disuruh berdiam diri di rumah. Jadi konteksnya itu adalah beda ya. Konteksnya adalah untuk ya perempuan-perempuan hendaklah duduk di rumahnya karena rumahnya bagi perempuan itu adalah hijab baginya, gitu kan. Tapi dalam kondisi sekarang ini tidak. Jadi orang yang punya punya inovasi begitu ya boleh-boleh aja, tapi tidak cocok dibawakan di situ. Banyak share tuh Ahzab 33 tuh salah tuh. Iya, banyak. Iya, Pak. Apa-apa, Pak. Apa-apa gitu-gitu biar terbuka pula cakrawala kita. Oh, ada juga ayat corona begitu. Ya bukan corona. Mungkin mereka mau tadabbur juga, Ustaz.
Ilmunya cocokologi, Ustaz. Tadabur ya. Dia tadabur dapat sama dia karena fi buyutikunna ya. Kalau tabarrujnya tabarrujal jahiliyatil ula ya betul. Ilmu cocokologi, Ustaz itu. Ya betul Pak, itu namanya cocokologi namanya Pak. Ilmu cocokologi juga satu apa teman Pak? Nih Pak. COVID-19. Satu itu adalah menandakan Allah, katanya di WA kan gitu. 9, coba cari dalam Al-Quran surat yang ke-9 adalah surat Taubah. Berarti kita harus tahu taubat. Ya betul-betul juga. Ya pakai apa ini sampaikannya. Cocokologi namanya. Ada satu lagi ada yang kalau keep itu benar ya. Kalau keep kan berhentilah. Kayak ada bacaan keep. Oh keep. Iya. Keep. Berhenti. Ada dari Habib Abdurrahman itu. Ya, dia bilang, berhentilah. Itu doa berhentilah, ya. Iya. Ada juga yang mengartikan yang 19 itu. 19 sama hurufnya dengan basmalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Jadi kan ada 19 huruf gitu. Oh ya bisa. Ya itu nama cocokologi. Mungkin maksudnya penangkalnya mungkin maksudnya ya sering-sering baca basmalah ya. Kan ada. Bisa juga bismillah atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bisa-bisa aja dimasukkan ke situ, Pak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim kan 19 tepat kalau dihitung itu. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu. Iya betul. Jadi memang kembalikan zikir kepada Allah itu maksudnya. Zikirlah banyak-banyak kepada Allah. Semuanya atas nama Allah terjadi ini. Betul juga, Pak. Bisa juga dibawakan situ. Cuma kan itu namanya belum ada pendapat. Gitu pendapat pribadi aja, Pak. Gatok-gatok. Pak Indra gimana nih? Pak Indra tidur. Mana nih Pak Indra? Diam aja. Tidurnya, Pak. Tadinya kira gimana nih Pak Indra? Udah jam 9. Kiranya 40 menit udah hilang putusannya 1 jam nih. Ini emang karena udah lama ya. Bisa langsung kok, bisa langsung itu. Bisa ya. Alhamdulillah. Oh, ini karena buat pengajian jadi bisa panjang ini. Untuk pengajian ini BKM. Pengajian untuk di BKM dengan Pak Basuki coba lah atau dengan Pak Aris. Iya, makanya Ustadznya mesti install dulu aplikasinya, Ustadznya. Dan harus diajarin dulu di trial. Tadi kan saya mau setelahnya juga coba dulu tadi siang, mau tadi sore jadi trial dulu. Ya, ini Bang. Saya kuliah hari ini. Iya, pasti. Ya, orang kuliah juga pakai ini semua, pakai Zoom. Iya. Saya pakai Zoom meeting. Iya. Berapa mahasiswa di Bapak kayak ini. Udah efektif lah ini. Ya, ini hikmahnya corona salah satunya kan bisa belajar ini Pak ya, bisa belajar apa? Belajar Zoom. Ya, betul. Ya, ini bukan ngaji online doang, ngaji sambil tiduran juga bisa, ngaji sambil tiduran, ngaji sambil makan. Asal jangan ngaji di WC aja, jangan. Alhamdulillah kita bisa ini ya. Punya umur sehat. Amin. Iya Pak. Kita berdoa mudah-mudahan kita sehat selalu sekeluarga. Doa Pak. Tapi Ustaz, mungkin ya sebagai penutup ditutup dengan doa Ustaz, tapi nanti kita cukupkan ininya kajiannya gitu. Nanti dikabari lagi untuk selanjutnya jadwalnya nanti saya ngobrol sama Ustaz Roni sama Ustaz yang lain juga kira-kira enaknya jadwalnya kapan gitu. Ustaz ditutup dengan doa Ustaz. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. وهو السميع العليم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت إني كنا من الظالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن
min baladina hadza khassah, min baladina Indonesia, min baladina Indonesia, wa min buldanil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhumma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kaulah siksa kami dari segala penyakit kami, ya Allah. Dari segala susah kami dengan penyakit corona ini, ya Allah. Izinkan kami untuk pergi sholat ke masjid-Mu lagi, ya Allah. Izinkan kami sholat tarawih di bulan Ramadan, ya Allah. Izinkan kami untuk sholat berjamaah Jumat lagi, ya Allah. Izinkan kami untuk pergi umroh dan haji, ya Allah. Kami ya tahu Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang mendatangkan penyakit ini, dan Engkau pula yang akan mencabutnya, ya Allah. Cabutlah penyakit ini, Allah, kembalikan kepada tempatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dan keluarga kami dari penyakit ini, ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kepada saudara kami yang susah, ya Allah. Berikanlah mereka rezeki, ya Allah. Berikan mereka kesehatan, ya Allah. Berikan mereka hikmah, ya Allah. Mereka agar mereka tahu bahwa penyakit ini darimu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami tak putus asa terhadap apa yang Kau berikan ini. Kami tahu Kau sayang kepada kami agar kami lebih dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa agar kami merasakan bahwa Engkau yang Maha berkuasa. Hingga kami tak bisa, tak minta tolong lagi kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih banyak kepada Pak Indra dan kepada Bapak-bapak yang telah mendengar tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Billahi taufiq hidayah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Jazakallah khair pada Bapak semua, pada Ustaz Roni untuk waktunya. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Indra. Ya, Pak Sim. Ya, Pak Sim. Selamat mendapatkan tazkirah yang luar biasa buat diri saya pribadi juga dan juga mungkin Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat karena dari kemarin saya berpikir kasihan ini para ustadz juga di rumah aja nggak bisa ngisi kajian, jamaah juga di rumah aja, apa hampa mungkin hatinya, pikirannya, perasaannya ya nggak pernah ngaji lagi. Jadi ya saya coba inisiatif bikin seperti ini, mudah-mudahan bisa lanjut. Pahala nanti. Banyak insya Allah. Amin bisa lanjut untuk berikutnya nanti kita ngobrol lagi sama Ustadz. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika. Baik, assalamualaikum. Mohon maaf. Bapak Indra merekam. Minta rekamannya ya nanti ya. Iya, Ustaz. Minta rekamannya ya. Ya, siap, Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak semua. Kalau Ustaz, ya, dan ini kita sudahkan pengajiannya. So, nanti saya sampaikan lagi untuk berikutnya, jadwal berikutnya insya Allah. Oke, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyampe molor.